ngerantau tinggal Indonesia. Iya gundul kesana kesini sampai kendul. Kedua telatih tampak liyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati panelis, notulis serta peserta diskusi ini. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi bahaya atau ancaman pornografi bagi pelajar. Sebelum itu, perkenalkan saya Zawa sebagai moderator dan anggota saya Zulian sebagai panelis, Zulfa sebagai notulis. Tujuan diskusi ini untuk mengetahui bagaimana dampak pornografi terhadap perkembangan belajar anak dan mengantisipasi dampak tersebut dengan semestinya. Kepada panelis dimohon untuk menjelaskan tentang diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulian Ventino Rizky. Saya di sini sebagai panelis. Dan saya di sini akan menyampaikan informasi tentang bahaya pornografi bagi pelajar. Halo teman-teman. Halo. Salah satu permasalahan yang cukup membahayakan bagi remaja adalah persoalan tentang pornografi. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan pornografi? Pornografi merupakan gambar ilustrasi, foto, suara, gambar bergerak, atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai media. Contohnya media komunikasi atau petunjuk di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi bisa menjadi ancaman bagi pelajar karena banyak dampak yang negatif yang bisa ditimbulkan, mulai dari rusaknya sel-sel otak, terganggunya emosi dan mental, bahkan bisa merusak masa depan. Dampak kecanduan pornografi yang pertama adalah rusaknya otak. Ketika kita melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dominan. Jadi, jika kita sering melihat pornografi, dominan akan terus keluar sehingga bisa membanjiri prefrontal cortex. Jika dari segi fisik pornografi bisa menyerang otak, ketika kita melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dominan. Jadi, jika kita sering melihat pornografi, dominan akan terus keluar sehingga bisa membanjiri prefrontal cortex. Jika dari segi fisik pornografi bisa menyerang otak, maka dari segi psikis pornografi bisa menimbulkan gangguan emosi. Dampak psikis terjadi ketika kecanduan pornografi antara lain perasaan kacau karena selalu mencari tahu konten pornografi. Bahaya yang lebih mengancam jika kecanduan pornografi adalah risiko terjeratnya seks bebas. Seks bebas tentunya memiliki dampak yang buruk, bahkan bisa merusak masa depan. Adapun cara menghindari ancaman bahaya pornografi dengan cara menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya dan menghindari menonton sesuatu yang sedang viral. Dipersilahkan untuk peserta yang ingin memberikan pendapat tentang diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya ingin memberikan pendapat. Saya setuju dengan pendapat itu karena pornografi sangat membahayakan bagi pelajar dan dapat menimbulkan kerusakan pada otak. Perkenalkan, nama saya Dia Wisnu Nugroho. Saya ingin menyampaikan pendapat. Pendapat saya tidak setuju karena saya sebagai pelajar yang menyepelekan ancaman yang ditimbulkan oleh pornografi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Katan Claresta. Saya ingin berpendapat. Saya setuju bisa menjadikan ancaman bagi remaja karena menimbulkan dampak negatif yang banyak. Perkenalkan, nama saya Rifkan Nur Hidayah. Saya ingin memberikan pendapat. Saya setuju karena media sosial bisa mengakibatkan pelajar malas belajar dan mengakibatkan pikiran terganggu.
Perkenalkan, nama saya Tanaya Amelia. Saya ingin memberikan pendapat. Saya tidak setuju karena media sosial membuat pelajar jadi malas belajar. Perkenalkan, nama saya Sintayona Amelia. Menurut saya itu tidak setuju karena jika menggunakan media sosial tidak dengan baik maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti menonton pornografi atau sebagainya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya akan menyampaikan. Menurut saya menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya juga tidak membuat pelajaran menghindari pornografi. Karena sosial media sangat luas dan banyak hal-hal dengan sebaik-baiknya juga tidak membuat pelajaran menghindari pornografi. Karena sosial media sangat luas dan banyak hal-hal negatif seperti melihat video dan foto pornografi. Terima kasih atas pendapat kalian. Kesimpulan hari ini adalah pornografi memiliki dampak nyata bagi kesehatan fisik dan mental kita para remaja. Oleh karena itu, sebisa mungkin dari pornografi agar dampak-dampak tersebut tidak terjadi pada diri kita semua. Demikian diskusi kelompok kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalannya miring-miring itu, yang belum selesai mana pun mau Cina. Opak mau yang terguling